Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum jami'an? Arju minkum daiman ala shihah wal afiyah. Amin. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran qawaid dengan materi ad-dhamair. Apa itu? Nah, nanti kita bahas ya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita mengulas dulu apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita telah belajar pembelajaran mufrodat dan pembelajaran qiraah dengan tema al-usrah wal bait. Nah, al-usrah wal bait artinya adalah keluarga dan rumah. Dan minggu lalu kita telah mempelajari beberapa kosakata dan juga bacaan tentang al-usrah wal bait. Sekarang kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran qawaid tentang ad-dhamair, yaitu dhamir-dhamir yang mana kita harus memahami. Yang pertama dhamir muttasil dan yang kedua dhamir munfasil. Kedua dhamir ini yang akan menjadi pembelajaran inti kita pada hari ini. Ad-dhamir artinya kata ganti orang. Ad-dhamiru huwa ma dalla ala ghaibatin aw hudurin. Kata ganti adalah apa yang menunjukkan ketidakhadiran atau kehadiran seseorang. Dhamir itu ada dua macam. Yang pertama ad-dhamir al-mustatir, yaitu dhamir yang tersimpan. Yang kedua ad-dhamir al-baris, yaitu dhamir yang nampak. Sedangkan dhamir baris sendiri itu ada dua. Yang pertama ad-dhamir al-muttasil, yang kedua ad-dhamir al-munfasil. Nah, sekarang mari kita bahas. Al-muttasilu huwa alladhi la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa wa yakunu marfu'an wa mansuban wa majruron. Dhamir muttasil adalah dhamir yang melekat pada kata lain dan bisa mahal rafa, mahal nasab dan juga mahal jar. Al-munfasilu huwa alladhi yasluhu ayyubtada'u bihi wa ayyaqa'u ba'da illa wa yakunu marfu'an wa mansuban wa la yakunu majruron. Dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah dari kata lain dan bisa mahal rafa dan mahal nasab, akan tetapi tidak bisa bertempat di mahal jar. Supaya lebih jelas, mari kita beralih ke contoh. Kita lihat dalam contoh yang pertama, huwa ya'ishu fi Jombang, Jawa Asyarqiyah. Dalam kalimat tersebut terdapat dhamir huwa di awal kalimat dan itu sudah jelas bahwa huwa adalah dhamir munfasil. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri dan di awal kalimat menjadi mahal rafa karena dia sebagai mubtada yang berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua, anta tadrusu fil madrasah ats-tsanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah. Di situ terdapat dhamir anta di awal kalimat. Jadi sama dengan yang pertama, dia dhamir munfasil berkedudukan mahal rafa sebagai mubtada di awal kalimat. Yang ketiga, ana udzakirud durusa fi ghurfatil mudzakarah. Sama dengan yang pertama dan kedua, ana bertempat di awal kalimat, artinya saya. Dia adalah dhamir munfasil yang berdiri sendiri sebagai mubtada di awal jumlah. Kemudian yang keempat, jahaztu al-futura sobahal yaumi lil ailah. Nah, dalam lafadz yang pertama, jahaztu, yaitu dari fi'il jahaza dan dhamir muttasil ana yang menjadi mahal rafa karena menjadi fa'il dari fi'ilnya jahaza, yaitu tu. Nah, jahaztu adalah
fiil dari jahaza yang artinya mempersiapkan ditambah dengan dhamir ana rofa yaitu tu, jahaztu, saya mempersiapkan. Kemudian yang kelima, innana nata'allamul lughatal arabiyyata kulla yaumin. Nah, di awal jumlah terdapat lafadz innana. Nah, dalam lafadz innana tersebut terdapat domirna. Domirna adalah domir mutasil dari nahnu yang artinya kita. Domir mutasilna tersebut melekat atau menempel dalam kata inna menjadi mahal nasab. Mengapa? Karena dia adalah isimnya inna. Masih ingat kan kaidah inna wa akhwatuha? Kemudian yang terakhir, marrobina al-asatidatu wa nahnu nukrimukum. Nah, dalam kalimat ini terdapat dhamir muttasil yang berkedudukan mahal jar karena diawali dengan huruf jar atau dhamir terletak setelah huruf jar. Marrobina, bina, bi adalah huruf jar dan na adalah dhamir nahnu yang menjadi atau yang beri'rab jar karena diawali dengan huruf jar bi, seperti itu. Nah, sekarang setelah kita membahas beberapa contoh dalam kalimat, supaya kalian lebih jelas dan lebih paham, Ibu akan menampilkan dua tabel yang berisi tabel tentang dhamir muttasil dan tabel tentang dhamir munfasil. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan tabel mengenai dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Silahkan kalian baca, pahami, dan jangan lupa dihafalkan ya, supaya kalian lebih mengerti dan akan lebih tahu juga lebih paham tentang dhamir al-muttasil dan dhamir al-munfasil. Tabel ini juga sudah Ibu kirim berupa file dalam grup WA ya, dan kalian juga bisa melihat dalam buku paket di halaman 24. Silahkan dipelajari. Baik anak-anak, setelah kalian mempelajari dan memahami dhamir muttasil dan dhamir munfasil, sekarang kita beralih ke tadrib atau latihan. Imla al-faraghat fil qaimah al-atiyah hasba wurudiha fil dhamair. Jadi ada beberapa baris dan beberapa kolom yang di setiap barisnya sudah tersedia atau tertulis satu atau dua fiil yang sudah mengandung dhamir yang telah ada tertera di atas kolom tersebut. Kalian diminta untuk mengisi setiap kolom dalam baris yang kosong dengan fiil yang sama di setiap barisnya berdasarkan dhamir yang sudah tertera di atas setiap baris tersebut. Kita lihat dalam kolom yang pertama, dhamir ana dengan fiil adrusu, dhamir anta menjadi tadrusu, dhamir anti menjadi tadrusina, dhamir huwa menjadi yadrusu, dhamir hiya menjadi tadrusu, dhamir antuma menjadi tadrusani, dhamir huma untuk mudzakkar menjadi yadrusani, dan yang terakhir dhamir huma untuk muannas menjadi tadrusani. Kemudian baris kedua, kolom yang pertama dengan dhamir ana kosong, akan tetapi ada dalam kolom yang kedua anta dengan fi'il taqra'u. Berarti yang pertama diisi dengan aqra'u. Kemudian yang ketiga dhamir anti menjadi taqra'ina. Selanjutnya dhamir huwa menjadi yaqra'u. Kemudian dhamir hiya menjadi taqra'u.
Kemudian dengan domir antuma menjadi taqro'ani. Selanjutnya huma untuk mudzakkar menjadi yaqro'ani. Dan yang terakhir huma untuk muannas menjadi taqro'ani. Nah, sekarang setelah Ibu beri contoh 2 baris dari setiap kolom, maka selanjutnya yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh masih ada 5 baris. Kalian kerjakan ya mandiri. Nanti ditulis di buku tugas lalu dikumpulkan dengan cara difoto lalu dikirim lewat WA. Baik anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang pembelajaran qawaid dengan materi ad-dhamair. Apa itu? Dhamir-dhamir. Nah, arti dari dhamir adalah kata ganti. Dan kita hari ini telah mempelajari tentang dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian selalu menjaga kesehatan dan tetap selalu semangat untuk belajar ya. Walaupun kondisinya masih pandemi, kita berdoa semoga pandemi segera berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.